Kita lihat ya, jadi kembali lagi kita ingat kembali pembelajaran kita yang pernah kita pelajari pada semester sebelumnya atau pada beberapa tahun yang lalu. Kembali lagi saya tekankan bahwa lagi-lagi ini kembali kepada bagaimana adik-adik, bagaimana teman-teman sekalian eh, berusaha untuk memahami pelajaran yang ada, karena tanpa usaha sendiri ya itu tidak. Mungkin kalau seperti saya waktu beberapa tahun yang lalu, 6 atau 7 tahun yang lalu ya sama gitu, bahwa kalau saya tidak berusaha dengan diri saya sendiri, maksudnya tidak belajar sendiri, menambah pengetahuan sendiri, mungkin kemungkinan besar saya tidak akan bisa dengan baik atau dengan cepat. Ya pelajaran-pelajaran di kelas kan cuman hanya sebentar. Saya ingin menggambarkan apa yang telah pernah kita pelajari. Saya ingin ulang-ulang aja agar teman-teman maksudnya ingat gitu. Jadi pelajaran paling pertama kita pernah pelajari di dalam di dalam bahasa Arab itu kan pasti tentang dua hal. Kalian mengingat kata kan, setelah kita kemarin di Kotrunada itu dalam pembahasan kita, setelah kita mendefinisikan apa itu kata, barulah kita membaginya menjadi mabni dan mu'rab. Ada yang berubah dan ada yang tetap. Itu kan yang paling pertama kita bahas di Kotrunada. Karena kenapa? Itu paling pertama dibahas karena ingin memberitahu kita atau memberikan kita petunjuk bahwa sesungguhnya gini loh cara bacanya. Nah, yang cara baca tuh begini. Jadi cara baca itu cuma dua. Jadi ada yang sesuatu dibaca tidak pernah berubah cara bacanya, dan ada sesuatu yang dibaca selalu berubah cara bacanya. Misalnya hadhihi, hadhihi min zamanil madi hatta yaumil kiamah. Nah, dari zaman dahulu kala sampai hari kiamat ya hadhihi harus tetap dibaca hadhihi. Nggak boleh dibaca hadihu. Nah itu sesuatu yang mabni. Nah, itu jadi para ahli nahwu memberikan kita gambaran begitu loh cara bacanya. Hadihi ya tetap begitu cara bacanya. Cara baca kedua, nah, ada kata-kata baik kata kerja maupun kata benda, imal ismu wal imal fi'lu, di sana terdapat yang namanya toyur atau terjadi yang namanya perubahan dalam cara baca. Ahyanan, kadang-kadang kita bacanya nasab bin nasab. Kita misalnya itu Zaidan. Wa ahyanan naqra bil rafa. Misalnya ja'a Zaidun. Di sini kita diajarkan tentang hal tersebut. Ini memisahkan antara kata yang mabni dan mu'rab. Nah, yang mabni ini tidak kita bahas lagi karena kan namanya sudah tetap. Apa yang mau dibahas kalau sudah tetap? Nah, yang mau dibahas adalah sesuatu yang mutaghayyir atau berubah-ubah cara bacanya. Nah, itulah yang kita bahas di dalam apa? Di dalam pembahasan yang namanya mu'rab. Saya nggak bawa kursor ini, jadi tulisannya agak jelek. Nah, mu'rab ini kita harus tahu ada dua. Ada mu'rab pada isim, ada isim, dan ada mu'rab pada fi'il. Berubah-ubah terdapat pada isim dan juga pada fi'il. Isim ini sangat mudah. Cuman 3 cara baca. Lihat lagi 3 cara baca. Dibaca ropa. Kita baca ropa. Kita baca ropa ataukah baca nasab. Ataukah baca nasab ataukah dibaca jar. Ini
Gini-gini aja. Itu adapun yang lainnya kita bahas di semua kitab itu adalah bentuk pengembangan atau bentuk pendetailan di dalam memahami teksnya. Jadi kalau bahasnya ya itu aja dari sejak dulu. Kalau fiil sama, dibagi tiga cara baca. Fiil, rofa, nasab saya simbolkan dengan nun, dan jazm saya simbolkan dengan jim. Ini aja yang kita bahas semua itu, ini aja. Cuman semakin orang mengkaji teks, semakin dalam memahami kedetailan. Jadi memahami nahwu itu ya memahami uh, sesuatu secara universal dulu, gitu, secara garis besar dulu, tidak bisa memahaminya secara langsung atau secara full gitu. Harus dipahami dulu sedikit demi sedikit. Makanya kitab yang kita pelajari di pondok itu kitab yang paling pertama adalah Al-Jurumiyah karena dia cuma memberikan skema dasar. Nah, isim dibagi dua, mu'rab wa mabni, mabni dibagi berapa? Dibagi jadi maaf, mu'rab lagi dibagi jadi 4, ada rofa, nasab, jar, jasm. Jasm lagi dibagi ya yang sebagaimana kita sudah pernah pelajari pada semester 1 atau 2. Semester 1. Semester 1 kita sudah belajar itu tentang apa? Tentang mabni itu. Mabni dan rob. Kira-kira sampai sini dipahami. Jadi saya ingin mengembalikan pemahaman kita atau saya ingin mengembalikan maksud daripada pembelajaran kita. Jangan sampai kita lari-lari dalam memahami nahwu. Jangan sampai wah nahwu susah banget, padahal nggak susah. Nahwu itu nggak susah. Cuman kenapa nahwu itu dianggap susah? Sebenarnya sangat gampang. Cuman karena kenapa? Tidak memahami dasarnya. Nah, itu yang dasarnya saya tulis tadi. Isim dibagi dua, mabni dan mu'rob. Mu'rob nanti dibagi lagi apa? Mu'rob ada pada isim, ada pada fiil. Nah, itu baru nanti isimnya ada rofa, nasab dan jar. Kalau fiil ada rofa, nasab dan jazm. Cuman itu. Jadi dibagi segitu aja gitu. Jadi tidak ada tidak. Nah, ketika sudah memahami itu, barulah pikiran kita, memori kita ditambah sesuatu yang sedikit lebih detail. Ini didetailkan lagi ropaknya bagaimana dan sebagainya. Sekarang kita masih pada persoalan belum sampai kepada sudah kemarin tentang perubahan-perubahan i'rab itu. Sekarang kita mau masuk kepada nakiro dan ma'rifah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Karena Sulawesi lagi hujan terus, sampai sekarang ya saya pakai jaket gitu karena dingin. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya, pada pertemuan sebelumnya kemarin sudah dijelaskan sama Arazika dan teman-teman yang mengerjakan tugas pada pertemuan sebelumnya, saya yaitu tentang apa sih perbedaan antara nakiro dengan ma'rifah. Kemarin kita sudah didefinisikan nakiro itu apa. Pada video sebelumnya teman-teman adik-adik sekalian bisa mengaksesnya juga. Nah, misalnya di sini kemarin kita ulang nakiro itu apa? Dia adalah amma sya'a fi jinsin maujudin au muqaddarin, yaitu yang tersebar ke dalam jenis yang ada ataupun yang terasumsikan. Seperti misalnya kata rojulun, kata laki-laki. Laki-laki ini bisa sya'ah, tersebar ke
si Anwar, bisa tersebar ke David, bisa tersebar ke Leo, bisa, maksudnya kata rojul itu bisa kita terapkan. Itu maksudnya syaa. Jadi kata misalnya di sini kan kata rojul ini bisa kita terapkan, itu syaa maksudnya. Syaa secara letterlet artinya tersebar. Bisa kita terapkan kepada Anwar, bisa terapkan kepada David, Leo, Kevin, atau misalnya siapa, kalau ganteng ya bisa siapa saja. Jadi yang mana itulah yang disebut nakiro. Jadi sebuah kata yang bisa kita terapkan ke beberapa orang. Misalnya kata rojul. Nah, bedanya marifa, marifa itu adalah sebuah kata yang mana tidak bisa seperti itu. Dia cuma satu. Dia cuma satu apa? Satu satu hal. Misalnya kita mengatakan siapa ya? Misalnya di sini yang hadir, misalnya Ilham Jaya. Ilham Jaya, kata Ilham Jaya itu tidak bisa kita terapkan ke Anwar. Jadi saya bilang, saya ngomong ke Anwar nih. Saya ngomong Ilham Jaya ke Anwar. Maksudnya saya nyebut Anwar itu sebagai Ilham Jaya. Itu tidak bisa. Nah, dia adalah Ilham Jaya adalah ma'rifah. Ma'rifahnya adalah alam. Nama seseorang atau nama tempat. Atau misalnya ngomong bahwa misalnya ibu kota Thailand, Bangkok. Kita ngomong itu Jakarta, nggak bisa. Kata Jakarta tidak bisa kita terapkan kepada Bangkok. Misalnya Tokyo, atau Hamburg, atau London, nggak bisa. Jakarta ya Jakarta, ibu kota daripada ibu kota negara Indonesia. Kita terapkan kepada selain daripada itu, perbedaan mendasar dan pikir. Nah, paripa itu kalau dalam takbir atau teks alfiah dikatakan uh, yu adalah ismun, adalah sebuah kata yu'ayyinu musammahu, menentukan yang dinamai, musamma. Jadi ada nama dan ada yang dinamai. Musamma itulah yang disebut uh, musamma itulah yang pemilik nama. Misalnya Andi Alfi. Andi Alfi itu nama. Nah, musamanya ini. Jadi musamanya satu. Yu'ayyinu musamahu. Dia menentukan yang dinamai. Jadi kalau menyebut Andi Alfi ya tertuju kepada satu sosok. Gitu. Atau misalnya menyebut Anwar Rafiuddin ya tertuju pada satu sosok. Itulah definisi daripada ma'rifah di dalam kitab Alfiah Ibnu Malik. Tapi ada lagi ditambahkan di situ bila qayyidin, cuman kalau dijelaskan agak ribet di sini. Nah, nantilah kalau teman-teman lanjut di tingkat selanjutnya kita kaji teks itu lebih detail lagi daripada ini. Kalau kalau ini udah detail ya lebih detail lagi nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, ini kita sudah bahas kemarin domir. Nah, kita masuk ad-domiru. Bahasan pertama kita di dalam ma'rifah adalah ad-domir atau sebuah kata yang mana mewakili sesuatu, jadi itu domir. Jadi sesuatu yang mewakili yang lain. Nah, misalnya kita mewakilkan seseorang itu dengan menggunakan kata huwa atau kita biasa kita sebut dengan kata ganti. Atau misalnya saya Andi Alfi itu kita sebut dengan ana. Domir ini adalah sesuatu yang paling ma'rifah. Karena kalau kita mengatakan anta, ya tidak mungkin kita berpikiran bahwa yang dimaksud adalah dia. Karena anta ya sudah pasti akan Anda atau kamu gitu. Hanya domir itu yang paling pertama dibahas karena dia yang paling a'rob. Paling ma'rifah. Ini disebutkan di takbirnya, teksnya mengatakan wa a'rofu sittati. Dia yang paling ma'rifah di dalam 6 yang ma'rifah. A'rofu sittati. Yang paling ma'rifah.
Itulah yang disebut dengan a'rafu sittati. Jadi domir, isim mausul, isim isyarah, alam, mudhof ilaih. Itu lagi apa? Apa lagi? Ma'rifah bi alif lam. Jadi ada 6. Nah, kalau di kitab apa Dursul Lugo yang merah itu kita pelajari ada 7. Itu 1 ditambah munada. Jadi munada, orang kan kalau kita panggil kan memang dia menjadi sesuatu yang ma'rifah. Namanya Anda memanggil orang ya sudah pasti tertuju. Tapi di sini dalam kitab-kitab yang saya pelajari yang lebih advance itu saya nggak dapatin seperti itu. Tapi ya sah-sah saja seperti itu. Jadi domir, alam, nama orang atau nama tempat, kemudian isim mausul, alladzi, allati, alladzani, allatani, alladzina, allati, dan seterusnya. Dan juga alam sudah, isim mausul, isim isyarah, hadza, hadhihi, hadani, hatani, haulai, dan seterusnya. Itu yang keempat. Kemudian mudhof ilaih. Jadi mudhof dan mudhof ilaih. Kitabu Muhammadin ini juga ma'rifah. Ma'rifahnya karena mudhof. Kemudian yang terakhir adalah ma'rifah dengan alif dan lam karena kemasukan adawatul atau disebut adawatul ta'rif itu adalah alif lam, kemasukan alif lam. Jadi kalau suatu kata benda kemasukan alif lam berarti dia menjadi ma'rifah. Yang disebut dengan adawatul ta'rif. Walihada bada'tu bihi, karena itu saya mulai dengan dia karena dia yang paling murad. Bukan paling murad, paling a'rab, paling ma'rifah. Atobtu baqiyatil ma'arif alaihi bisumma. Kemudian saya mengikutkan sebagian daripada ma'rifah-ma'rifah itu alaihi terhadap siapa? Terhadap domir dengan kata sum. Di sini diakhirkan selain daripada domir karena tadi dia alasannya apa musonib karena a'rab. Ta'rifu apa sih domir itu? Huwa ibaratun amma dalla ala mutakallimin ana muhatabin anta ghaibin. Jadi apa itu domir? Adalah sebuah kata yang mana mewakili sesuatu. Misalnya mewakili isam pembicara kita menggunakan ana, mewakili lawan bicara menggunakan anta, dan mewakili orang lain dengan menggunakan kata ghaib. Garis besarnya yang dimaksud dengan domir itu adalah kata ganti. Kata ganti dari mana? Dari sesuatu yang lain. Misalnya seorang pembicara kita menggunakan kata ana, atau lawan bicara kita sebut dengan mukhtab, atau yang kita bicarakan orang ketiga itu kita sebut dengan ghaib. Kata ganti itu ada 14. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antum, anti antuma antuna, ana nahnu, 14. Itulah kata ganti. Domair. Di sini domir-domir ini kita pahami aksamuhu, pembagiannya. Ini itulah tingkat kedetailan. Jadi selalu ada pendetailan, ada aksamnya atau ada pembagiannya. Jamaknya daripada kismun, bagian aksam. Ini adalah jamak taksir daripada kismun. Aksamuhu bagian-bagiannya wayan kosimu ila mustatirin wa barizin. Jadi terbagi itu kepada yang mustatir, yang tersembunyi, dengan yang nampak. Nah, ini sudah kita pelajari kemarin di dalam pembelajaran sorok. Teman-teman masih. Li'annahu la yakhlu, karena kenapa? Imma ayyakuna lahu suratun fahiyya fil lafzi aula. Nah, kenapa? Lihat kenapa terbagi seperti itu? Karena tidak kosong, pasti imma baik
ayyakuna lahu, dia punya bentuk dalam lapas atau tidak. Maksudnya kan ada domir yang punya lapas, misalnya domir huwa, dan semuanya kan punya domir, cuma ada yang nampak dan tidak. Al awalu al baris kata, jadi domir baris seperti ta, seperti kuntu. Jadi ta ini adalah domir. Nah, seperti ini kan nampak, karena kan asli fiilnya adalah koma, kop dengan mim. Adapun ta ini bukan bagian daripada fiil, tapi dia adalah kita sebut sebagai apa? Sebut sebagai domir. Domir ini apa? Adalah sesuatu yang menunjukkan mutakallim kah, khotob kah, ataukah tak. Ini menunjukkan apa tuh? Ya, berarti menunjukkan mutakallim. Wasani yang kedua, al mustatiru kal muqaddari fi qaul mustatir atau domir mustatir kal muqaddari yang tersembunyi binahwi qaulika seperti dalam perkataan hukum. Di dalam kata kerja kum ini kita tidak dapati terdapat domir. Ya, ya. Gak ada domir di sini kum. Gak ada domir. Karena asli fiilnya kop dengan mim. Adapun ada wawunya juga di sini, cuma terhapus karena iltiqa'u sakinain, dua sukun. Kalau ada wawunya sukun juga waw, mim juga sukun, maka yang harus mengalah adalah yang ilah, atau huruful ilah, yaitu waw. Huruf ilah kan 3, alif, waw, dan yu. Alif, waw, dan ya, ayu. Kum ini asli fiilnya seperti ini, tidak ada tambahan. Kalau ada tambahan itu adalah domir. Atau kemungkinan besar domir. Nah, ada juga tambahan yang bukan domir seperti nunun taukid. Sumali kullin minal barisi wa mustatirin inkisamun bil itibarin. Nah, itibarin itu maksudnya tergantung bagaimana kita memandang sudut pandangnya gitu. Jadi mustatir dengan baris itu memiliki inkisam. Inkisam atau pembagian. Ini itibar itu ingat lagi ya, tergantung sudut pandang bagaimana kita memandang atau bagaimana dilihat dari sisi mana. Jadi yang dimaksud dengan itibar adalah melihatnya dari sisi mana gitu. Ad-dhamirul mustatiru domir mustatir, fa'ammal mustatiru fayan qasimu bi'tibari wujubil istitari wa jawazihi ila qismaini wajibil istitar wa jaizihi. Nah, mustatir di sini dibagi dua. Ada yang wajib disembunyikan dan ada yang boleh disembunyikan, boleh dinampakkan domirnya, boleh juga tidak. Nah, di sini mustatir wujuban. Mustatir yang wajib, nakni bil wajibil istitar, yang kita maksud dengan wajibil istitar apa itu? Mala yumkinu qiyamu zahir maqamahu. Nah, ini dia. Zahir. Jadi kalau kita merujuk lagi ke kitab yang kita pelajari di semester 2, kalau teman-teman ingat, saya masih sering buka-buka. Karena kenapa? Karena ya, saya selalu merasa kalau sesuatu itu jarang dibuka-buka, lupa. Ya, kalau kita baca apa ya, misalnya kita udah jarang banget misalnya buka Quran gitu, jadi kita lupa Yasin ini mana ya, jadi cari surah Yasin susah banget karena kita udah jarang bukanya, atau kita lupa misalnya surah Az-Zumar di mana, atau surah Shad atau surah Muhammad di mana. Ya, sama juga dengan yang lain, misalnya kalau kita misalnya nggak pernah chat dengan orang kan, aduh mana ya chat dia gitu. Nah, chatan akhirnya lupa gitu, aduh ya saya naruh dia di kontak saya apa ya namanya. Nah, jadi begitu juga kalau kita sering membuka teks-teks kita yang kita pernah pelajari,
Itu kita mudah mengingatnya. Jadi menghafal itu bagi saya mudah. Nah, karena saya tidak berusaha menghafalnya. Jadi saya selalu berusaha untuk mengulang-ulangnya atau berusaha untuk mengkajinya kembali atau berusaha untuk bagaimana agar saya selalu membuka teks-teks itu. Jadi qiyamud dohir. Dohir ini adik-adik sekalian yang dimaksud dengan dohir ini bukanlah uh, lawannya batin ya. Dohir ini maksudnya adalah kata benda yang nampak. Yang maksudnya kata zaid, kursiun dan sebagainya. Karena kan kalau kalian ingat fa'il itu dibagi menjadi tiga. Ada fa'il zohir, ada fa'il domir, ada fa'il yang muawwal. Itu kalau enggak salah dia di bagian sebelah kiri di kitab Mabadiul Arabiyah bab fa'il paling bawah. Kalau saya enggak salah, kalau enggak salah ingat. Nah, jadi yang dimaksud daripada zohir ini adalah selain daripada domair. Jadi yang ya, kata benda yang bukan domir. Seperti apa? Seperti contoh daripada domir yang wajib istitar. Zalika, maksudnya zalika itu apa? Kembali ke sini. Wajib istitar. Hal itu seperti wajib istitar itu kan domir seperti domir marfu'i. Domir marfu'i atau domir rofa yang terdapat bil fi'il mudhari dalam fi'il mudhari yang mabdu'i yang didahului dengan hamzah. Jadi kalau dapat fi'il mudhari yang didahului dengan hamzah ya ana, domir ana, atau bin nun atau dengan nun, maka Allah taro anna kala taqulu aku muzaidun. Nah, aku muzaidun wala nakum amrun. Nah, jadi kita nggak bisa mengatakan begitu kan. Nah, di sini kita tidak boleh mengatakan begini. Aku muzaidun. Apa artinya aku muzaidun? Akumu ini sudah ada fa'ilnya. Nggak boleh lagi Z mengambil alih fa'ilnya. Nah, inilah yang dimaksud la yumkinu qiyamul dhahiri maqamahu. Tidak mungkin kata benda zahir ini menempati posisinya. Posisinya siapa? Posisinya fa'il daripada aku. Itulah yang dimaksud ma la yumkinul qiyamul dhahir maqamahu. Jadi kata zahir atau kata benda itu tidak, kata benda yang berupa selain zahir tidak bisa menempati posisi daripada fa'il daripada fi'il ini. Itu fi'il mudhari yang didahului dengan hamzah dengan nun. Ini contohnya. Ini segala contoh sebenarnya ada 4. Nah, takumu, kamu. Nah, misalnya kalau kita mengatakan, jadi ada 4 kalau kita pelajari pembahasannya. Jadi domir anta, domir anta di fi'il amr. Nah, domir ana, anta di domir anta ini baik fi'il amr ataupun fi'il mudhari dan juga domir ana dan nahnu. Jadi ada 4 domir anta pada fi'il mudhari dan domir ana dan domir nahnu 3 ini dalam fi'il mudhari yang mana wajib istitar fa'ilnya. Dan terakhir adalah domir yaitu domir yang terakhir itu adalah domir domir anta pada fi'il mudhari. Jadi itu ya yang dimaksud daripada mustatir wujuban. Jadi apa? Yang ini intinya. Ma la yumkinu mako qiyamu zahiri makomahu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Misalnya pengertian mungkin kurang dimengerti. Ada yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada ya kita cukupkan, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Al-mustatiru jawazan. Ya mustatir, tapi boleh ditampakkan dan boleh tidak. Nah, itu pada domir apa? Dua domir. Itu domir huwah dan domir hiyah. Nah, misalnya di sini ada contoh-contoh. Na'ni bil mustatiril jawadan ma yumkinu qiyamu dhahir maqamahu. Tadi kan di sana di sini la yumkinu. Kalau di atas kan, kalau di sini ma yumkin, apa yang memungkinkan qiyamu dhahir maqamahu. Dalika kadomiril marfu'i bil fi'il ghaib. Ini fi'il ghaib. Nahu Zaidun yakumu. Di sini Zaidun yakumu. Yang mana fa'il daripada yakumu itu adalah Zaid. Allah taro annahu yajuzu laka an taqula Zaidun yakumu gulamuhu. Jadi kata yakumu di sini bisa ada fa'ilnya ini. Gulamuhu ini fa'ilnya. Jadi kata yakumu boleh itu apa? Boleh kata yakumu ini kita nampakkan fa'il. Boleh juga tidak. Seperti kalau kita mengatakan Zaidun yakumu, cukup mengatakan Zaidun yakumu sudah cukup. Fa'ilnya yakumu siapa? Itu domir mustatir. Tapi boleh ditampakkan, boleh. Misalnya kalau kita mau berikan gulamuhu. Ini contohnya. Atau contoh biasa misalnya kita mengatakan ya drusu. Ya drusu. Ya drusu. Nah, ini kita bisa mengatakan di sini ya drusu Zaidun. Ya drusu. Jadi inilah yang dimaksud teman-teman sekalian bahwa kata atau zohir boleh menempati posisinya atau yumkinu qiyamu zohir makomahu. Jadi ini kan zohir, kata benda yang selain domir ini. Jadi dia boleh menempati, kan di dalam fi'il yadrus ini sudah terkandung domir huwa. Tapi boleh kita nampakkan fa'ilnya dalam bentuk isim zohir. Itulah yang dimaksud dengan mayumkinu qiyamu zohir makomahu. Itulah yang dimaksud di sini. Nah, sampai sini. Nah, ini kan sudah kita bahas mustatir dengan mustatir wujuban ataupun mustatir jawazan. Sekarang kita mau masuk dalam domir baris dan nampak-nampak lagi ini. Nah, di sini kita nanti ada yang mutasil dan ada yang munfasil, ada yang bersambung dan ada yang tidak bersambung. Ya, tadi kan alif, sekarang yang B. Ad-dhamirul baris amal barisu fayan qasimu bihasabil ittisali wal intisal. Kalau baris ini dilihat lagi, dia pada sisi bersambung dengan kata kerja atau tidak bersambung dengan kata kerja. Kalau tadi dhamir mustatir itu dilihatnya dari mana? Nampak atau tidak nampak? Boleh nampak atau wajib disembunyikan. Kalau tadi pembagian mustatir. Jadi domir dibagi menjadi dua, mustatir dan baris. Kalau mustatir ini dibagi dua, wujub dengan jawaz. Dilihatnya dari situ, wajib disembunyikan dan wajib boleh disembunyikan, boleh tidak. Kemudian domir baris dibagi karena udah nampak nih, namanya juga baris ya. Apalagi dilihat sembunyi atau tidak, karena dia udah nampak, nah, dengan dilihat lagi dari sisi situ. Tapi dilihat dari sisi mana? Apakah dia bersambung dengan fi'il atau tidak? Apakah dia bersambung dengan yang lain atau tidak? Karena
ada domir-domir yang nampak itu tidak bisa kalau tidak bersambung dengan yang lainnya. Misalnya domir kah. Misalnya kalau kita lihat contoh daripada domir yang dia selalu pengen nyambung dengan yang lain, dia nggak bisa mandiri. Misalnya domir kah. Domir kah ini adalah anta, representasi daripada domir anta. Kah. Ini nggak bisa kita mengatakan misalnya kita buka. Jadi kita kita tabu. Kitabu. Kita nggak boleh mengatakan kitabu. K-nya dipisah, nggak bisa. Dia selalu hanya selalu mutasil. Nanti bagi domir baris, domir yang nampak pasti cuma dibagi dua, mutasil dengan mufasil. Tapi ada juga domir huwa misalnya. Ini boleh huwa, domir huwa bisa nampak dan bisa mutasil dan mufasil. Ya, kitabuhu bisa. Tapi nggak boleh mengatakan kitabuhu. Ini makanya kita bahas ada di sini ila kismaini kepada dua bagian muttasilin wa munfasil. Ada yang bersambung dan ada pula yang terpisah. Ad-dhamirul muttasil, domir yang bersambung itu. Al-muttasilu huwa alladzi la yastaqillu bi nafsihi kata. Domir muttasil itu apa? Domir yang tidak bisa mandiri dengan dirinya sendiri. Seperti tadi ka itu. Tapi di sini contohkan tak. Karena seperti tak, kita nggak mungkin memisah kumtu dengan kum dengan tu gitu. Nggak bisa, taknya berdiri sendiri. Kemudian nanti domir yang mutasil ini dibagi tempat-tempatnya. Ada yang memang dia selalunya berposisi sebagai ropa dan ada yang berposisi sebagai nasab dan jar. Makanya di sini dibagi lagi. Mutasil terbagi berdasarkan posisinya di dalam i'rab. Kali menjadi 3 bagian. Tapi mahalli, marfu mahalli, mansub, dan mahmud. Jadi ada domir-domir yang mana dia selalu berposisi sebagai marfu. Tadi itu selalu marfu. Atau nasab. Domir nasab seperti di sini kaf, akromaka zaidun. Dia kemudian mahfud dan rofa. Ini ada contohnya. Terbagi, jadi ada dia berposisi, jadi domir-domir yang selalu mutasil ini, teman-teman sekalian, selalu dia berposisi sebagai mutasil, dia memiliki 3 posisi. Ada posisinya rofa, nasab, dan jar. Tapi di dalam posisi mahalli. Atau posisi yang mana mahalli itu, kembali lagi, saya tekankan, i'rab mahalli itu adalah i'rab yang mana secara zahir dia tidak mengikuti tandanya. Misalnya kan ropa tandanya dengan domah. Tapi ini ropa tidak dengan domah. Seperti misalnya musanna. Atau ini nasab, seharusnya kan tanda nasab kan dengan dengan fathah. Tapi ini dengan mahalli karena kenapa? Karena dia mabni seperti kata akromaka. Ini akromaka kanya adalah maf'ulun bi mabniun alal fathi fi mahalli nasbin li annahu. Kemudian domir munfasil dibagi apa? Apa itu munfasil? Nah, itu bedanya dengan lawan daripada mutasil. Kalau mutasil itu tidak bisa berdiri sendiri sebagaimana saya contohkan tadi kaf. Kaf itu ka anta. Ka itu tidak bisa mustakil atau tidak bisa berdiri sendiri. Nah, bedanya dengan munfasil bisa berdiri sendiri.
Nah, itulah domir huwa humahum sampai seterusnya ana nahnu. Tapi dibagi lagi berdasarkan apa? Posisinya kepada i'rab. Rofa dalam marfu maudi wa mansub. Ya. Kenapa tidak ada jar? Berbeda tadi dengan domir muttasil. Karena kan nggak mungkin menjarkan sesuatu yang nggak nyambung dengan huruf jarnya. Misalnya dari dia. Nah, kalau kita mau nulis gitu. Ya. Kenapa domir ropa ini tidak ada dalam posisi, tidak ada domir ropa, domir munfasil ini, domir munfasil, domir yang terpisah dari yang lain, ini tidak ada jarnya. Karena nggak mungkin kan, misalnya dia jarnya begini, min, kemudian dia di sini hu-nya, min hu. Nggak bisa seperti itu, harusnya nyambung menjadi minhu. Nggak boleh dipisah. Karena kita nggak pernah dapatin seperti itu, minhu. Jadi jauhnya nggak bisa. Jadi selalunya yang domir. Jadi maka ketika dia menjadi domir apa? Dia menjadi domir munfasil, yaitu domir, misalnya domir dari wahumahum, maka tidak, dia cuma bisa dalam kondisi apa? Kondisi ropa dengan kondisi nasab. Jadi tidak ada kondisi domir tidak ada kondisi jar dalam domir apa? Dalam domir munfasil. Karena nggak bisa dijarkan dengan apa? Tidak bisa dijarkan kalau terpisah dari huruf jarnya. Minhum. Nggak pernah kan kita dapatin. Ini kan huruf jar min. Kita nggak pernah dapatin minhum itu begini tulisannya. Minhum. Minhum. Nggak bisa minhum. Misalnya begini. Ya minhum itu ya harus nyambung di sini. Nah, akhirnya kan bukan lagi domir ropa. Ini domir mutasil. Makanya domir ropa itu, domir munfasil itu tidak bisa dalam kondisi jar. Karena namanya huruf jar harus meniscayakan ketersambungan. Atau misalnya jar itu kan ada dua. Jar karena isim, jar karena kemasukan harful jar, atau jar karena dia mudhof dan mudhof ilaih. Misalnya buku mereka, bahasa Arabnya kitabuhum. Kitabu. Kita mau berikan domir munfasil yang nggak pernah kita dapati, misalnya begini, kitabuhum dengan pemisah, ada space, ada pemisah. Ya kitabuhum ya harus langsung nyambung menjadi domir mutasil. Jadi nggak bisa lagi dia menjadi domir munfasil. Ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut atau sudah berakhir waktunya? Ada yang mau ditanyakan teman-teman sekalian? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, atau sudah dimengerti semuanya? Halo? Dimengerti? Gimana Ilham? Mengerti Ilham? Ilham? Anwar? Ya Ustaz. Ngerti ya? Anwar? Iya Ustaz. Mengerti tidak? Belum Ustaz. Pembagian fa'il yang ketiga Ustaz. Fa'il domir. Oh, itu bisa dirujuk ke kitab ini yang pernah kita pelajari, Mabadiul Arabiyah. Silakan melihat ke situ. Fa'il itu dibagi tiga, ada domir, ada. Jadi ingat fa'il itu korelasinya atau hubungannya pasti ke arah fi'il. Karena fa'il itu yang namanya fa'il pekerja ya. Ya berarti ada dan berarti ada fi'ilnya. Jadi pekerjaan yang fa'il itu yang melakukan pekerjaan. Jadi dibagi tiga. Ada yang domir, ada isim, zohir,
dan juga ada awal. Awal itu misalnya antasumu khairul lakum. Jadi eh, jadi eh, ta- eh, jadi kata antasumu khairul lakum itu bisa diganti di situ menjadi siamukum khairul lakum. Jadi itu bisa dirujuk kembali kepada kitab Mabadiul Arabiyah. Nanti dibaca-baca ulang Bapak. Baik Ustadz, syukron. Siapa? Aziza, paham Aziza? Insya Allah paham Ustadz. Itu pembahasan tadi. Jadi domir. Jadi kalau domir mutasil, nah itu domir baris mutasil itu. Jadi domir baris kita bagi dua, mutasil dan munfasil. Tadi kita bagi dari domir kita bagi dulu. Domir kita bagi ada mustatir dan ada baris. Mustatir dibagi dua, wajib dan jaiz. Kemudian domir baris ada munfasil dan ada mutasil. Kita bahas mutasil dulu. Mutasil dibagi tiga kondisinya. Bisa rofa, bisa nasab, dan bisa jar. Karena misalnya tadi kita sudah lihat, misalnya rofa, domir mutasil rofa, misalnya kuntu. Nah, taknya tu di situ kan domir dan dia mutasil. Kemudian nasab, misalnya akroma ka zaidun, k-nya kan domir mutasil. Dia posisinya nasab. Kemudian minka, yang mana dia adalah domir juga k itu, tapi dia mutasil dan dia dalam kondisi opat. Nah, domir mumpasil itu sudah tidak bisa lagi. Maksudnya apa? Sudah tidak bisa domir munfasil itu dalam posisi jar. Karena kenapa? Misalnya huruf jar, min. Nggak bisa kalau dipisah ini hurufnya. Min terus dipisah dengan hum. Itu kan nggak bisa. Ya min dengan huruf ketika mau dijarkan, ketika domir, dia harusnya nyambung. Nah beda kalau misalnya, kalau beda misalnya kalau memang itu bukan domir yang dijarkan. Misalnya sekolah madrasah, minal madrasati min, ada space, kemudian madrasah. Beda kalau domir, nggak bisa kalau nggak disambung. Makanya tidak ada domir yang mana dia munfasil dalam kondisi sudah pembahasan. Ini sudah saya jelaskan ya kenapa cuman ada ropa dengan ada marfu dengan nasab. Oke, saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah